Main game AAA ataupun main game kompetitif dilibas abis sama laptop gaming yang satu ini. Ini bukan Asus ROG, tapi adeknya yang udah glow up coy. Ini adalah Asus TUF A15 versi 2024 yang bisa bikin beli laptop Asus ROG nggak relevan lagi. Penasaran sama laptop yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini gue lagi mau ngebahas laptop gaming dari Asus yang namanya Asus TUF A15 versi tahun 2024, khususnya yang seri FA507UV. Secara overview, TUF A15 ini adalah sebuah laptop gaming yang basicnya itu dibuat bener-bener untuk main segala macam game ya. Tapi karena dia itu udah dipakein CPU AMD Ryzen 8000 series dan discrete graphics Nvidia RTX 4060, bisa juga jadi pilihan yang oke kalau dipakai buat kerja kreatif. Secara paket pembelian juga cukup unik ya, karena selain dapat laptop sama chargernya, kalian bakal dapat mouse gaming Asus TUF juga yang masih kabel sih. Jadi ya good to have aja. Tapi nggak gua saranin ya untuk dipakai main game kompetitif. Kalau misalnya kalian nyari rekomendasi mouse gaming wireless dari yang murah sampai yang mahal, itu kalian bisa langsung aja browsing YouTube channel gua. Khususnya di playlist Ngobrol Mouse. Jadi bisa kalian lihat tuh, gua udah nge-review banyak banget mouse di situ. Balik lagi ke laptopnya, secara desain TUF A15 ini didesain dengan pikiran seolah-olah mereka tuh pengen semua orang tahu kalau ini tuh laptop gaming. Bener-bener ngejreng banget, nggak ada yang minimalis sama sekali cuy. Secara build quality juga udah upgrade banget ya dari seri TUF gaming zaman dulu yang masih hampir full plastik. Kalau sekarang bodinya tuh di bagian utamanya pakai plastik yang jauh lebih solid, dan di bagian belakang layarnya udah pakai metal cuy. Nah, karena dia masih campuran antara plastik sama metal, secara bobot jadinya sedikit kerasa lebih ringan dibanding laptop gaming pada umumnya ya. Cuma di 2,2 kilograman aja. Secara dimensi juga dia masih cukup tebel, tapi ini necessary karena harus akomodir exhaust yang begitu banyaknya untuk manajemen suhu laptopnya ya. Dan laptop ini itu manajemen suhunya bagus banget, tapi bakal gue bahas lebih lanjut nanti. Tapi karena bodinya yang tebel, jadinya bisa dimasukin port yang cukup lengkap ya. Karena di bagian kanan itu ada satu port USB-A, dan di bagian kiri ada satu port USB-A, dua port USB-C yang mana salah satu portnya udah USB 4, ada port HDMI, port LAN, port charger, sama audio jack juga. Di bagian atas keyboardnya ada lampu indikator yang ngasih tahu beberapa indikator kayak power dan charging, dan jujur ini ngasih aksen yang cukup menarik ke desain laptopnya sih. Nah, karena ukuran laptopnya ini punya ukuran display 15,6 inci, jadi keyboardnya bisa dibikin ukuran full size compact yang ada dedicated numpadnya. Dan ini keyboardnya ada RGB backlight yang bisa diatur via tombol aura yang bisa diakses pakai FN, sama bisa lewat Armoury Crate juga. Ngomongin Armoury Crate, di keyboardnya juga ada 4 tombol dedicated buat naik turunin volume, mute mic, sama tombol buat software Armoury Crate-nya. Untuk touchpad-nya punya ukuran yang lebih dominan panjangnya ya, dan letaknya itu center. Jadi ini touchpad-nya udah enak dipakai ya, udah smooth juga. Tapi yang aneh menurut gua itu tombol di touchpad-nya kerasa kayak kurang tactile gitu. Serasa agak mushy gitu kayak pakai membran. Tapi jadinya silent sih. Untuk speakernya, si Asus TUF A15 ini jujur aja agak di bawah standar gitu ya, karena secara volume juga nggak terlalu kenceng. Tapi rasanya ini udah jadi kebiasaan dari Asus TUF Gaming sejak dulu gitu ya, untuk ngorbanin beberapa aspek di laptopnya demi ngedongkrak aspek lainnya yang mungkin lebih berguna gitu. Oke, jadi ini dia untuk webcamnya, tes webcam ya, sekaligus tes mikrofon dari laptopnya juga. Dan anjir nih, ampas banget sih webcamnya sih. Ini webcamnya resolusi 720p. Ini rasanya satu lagi aspek yang dikorbanin sama Asus TUF Gaming ya. Cuman ya, nggak apa-apa lah, seenggaknya masih ada dan masih bisa dipakai buat online meeting atau misalnya video callan gitu. Tapi rasanya kalau buat live stream atau apa gitu kayak enggak deh. Ini enggak banget. Ini gue dengan kondisi lampu ruangan aja ya, karena selama ini gue mikir kan nggak semua orang punya lighting gitu ya. Jadi gue nggak pakai lightingnya ini nih. Gue nggak pakai ini. Gue pakai kondisi lampu atau lighting ruangan aja, dan oh ini membaik nih. Cuma tetap masih burem ya, masih burem banget. Cuman kurang lebih kayak gini untuk tes webcam sama mikrofonnya. Menurut kalian gimana? Kira-kira ini masih bisa oke, masih bisa dibilang oke, atau emang ya ini ampas banget sih? Kalau menurut gue sih ini jelek banget sih. Salah satu webcam terjelek yang pernah gue lihat, tapi ya yang penting ada lah.
not bad. Nah, untuk layarnya udah cukup oke ya, tapi nggak yang gimana-gimana banget sih. 15,6 inci dengan panel IPS dan refresh rate 144 Hz, punya color gamut di 100% sRGB juga, tapi sayangnya max brightness-nya cuma ada di 250 nits aja yang kalau misalnya dipakai di kondisi outdoor yang terang banget, agak kalah sih pasti. Ya, mungkin layarnya sedikit dikorbanin, tapi seenggaknya kalau dipakai di indoor, udah cukup oke buat kerja kreatif, dan pastinya udah oke banget ya buat main game. Nah, sekarang kita bahas jeroannya yang dimaksimalin banget di Asus TUF A15 ini. Untuk RAM-nya dia ada di 16GB LPDDR5 yang bisa di-upgrade lagi sampai 32GB karena dia itu ada ekstra slotnya. Jadi secara bawaan RAM-nya itu udah cukup ya di 16GB udah lumayan, tapi kalau misalnya mau di-upgrade lagi itu bisa cuy. Untuk SSD-nya secara bawaan ada di 1TB NVMe M.2 SSD yang secara speed juga kenceng banget ya kalau gua tes secara sintetis. Jadi overall secara memori udah oke banget lah ya. Nah, untuk CPU-nya, Asus TUF A15 yang ini udah dipakein AMD Ryzen 9 8945H yang udah punya 8 core dan 16 threads, dan ada NPU bawaan Ryzen 8000 series yang lumayan oke juga buat pemakaian AI secara offline. Sebenarnya Ryzen 9 8945H ini udah punya APU yang cukup oke ya, tapi di TUF A15 ini tetap dikasih lagi discrete graphics RTX 4060 cuy. Yang artinya harusnya secara performa laptop ini ngelibas nggak sih? Dan di sini gue ada tes sintetis di Cinebench 2024 dan ini untuk hasilnya. Selain itu, gue juga ada tes render video gue yang resolusinya itu 4K di Vegas Pro. Dan untuk video 8 menitan itu waktu rendernya kurang dari 8 menit aja cuy. Nggak cuma itu, di sini gue tes render template BMW juga di Blender ya. Dan waktu rendernya cuma 23 detik doang cuy. Gokil bener. Nah, itu kan kalau misalnya buat keperluan kerja kreatif. Kalau buat gaming, kira-kira kayak gimana? Di sini gue tes main Valorant di settingan paling tinggi dan secara gampang bisa dapetin konsisten 160-200an FPS cuy. Lancar jaya. Terus gue cobain main EAFC 24 juga di settingan paling tinggi, dan sayangnya di sini overlay MSI Afterburner gue itu nggak muncul ya, jadi nggak ketahuan secara pasti FPS-nya berapa. Tapi ini lancar banget cuy. Mungkin konsisten di 60 FPS dengan beberapa chop turun dikit ke 50-an FPS. Selain itu gue cobain main The Crew 2 juga, dan di settingan tertinggi itu bisa dapat konsisten 60 FPS juga. Gue juga cobain Star Wars Battlefront 2 di settingan ultra, dan itu juga konsisten 180-200an FPS cuy. Udah serasa main Valorant ini mah. Dan terakhir gue cobain juga main Cyberpunk 2077 di preset Ray Tracing Overdrive, itu bisa konsisten dapetin 30-40an FPS. Begitu gue turunin dikit ke preset Ray Tracing Medium, itu bisa konsisten dapet 50-60an FPS. Bener-bener semua tes gue dilibas abis cuy sama si TUF A15 ini. Nah, nggak cuma performanya doang yang gokil, tapi manajemen suhu dari laptop ini tuh udah bagus banget. Karena setelah gua ngelakuin semua tes tadi, suhu GPU-nya itu cuma peak di 83 derajat aja dengan 100% GPU usage. Mantep banget dah. Terakhir nih, untuk ketahanan baterainya di sini gua tes nonton video YouTube 4K dengan brightness dan volume paling tinggi selama 15 menit, itu habis sekitar 7% aja cuy. Cukup awet juga ternyata baterainya. Oke, jadi dengan semua fitur, spek, dan juga hasil tes yang udah gue lakuin, Asus TUF A15 yang ini itu dihargain di 23 jutaan aja cuy. Kita udah sampai di zaman dimana sekarang itu kita bisa dapat laptop dengan spek gokil kayak begini dengan harga 20 jutaan doang. Emang sih, seperti biasa di Asus TUF Gaming itu beberapa aspek pastinya dikorbanin gitu ya. Tapi rasanya di Asus TUF A15 yang ini, aspek-aspek yang dikorbanin tuh bukan aspek yang terlalu penting sih kalau menurut gue pribadi ya. Jadi tetap aspek yang penting-pentingnya itu di-keep justru. Jadi oke banget. Ini opini pribadi gue doang ya, tapi kalau menurut gue, laptop Asus TUF A15 ini bikin kalian kalau misalnya mau beli laptop ROG selain yang Zephyrus G14 dan G16 yang baru, atau mungkin yang seri X3D gitu ya, itu jadi nggak relevan cuy. Karena gue yakin sebagian besar kebutuhan orang itu udah terpenuhi di Asus TUF A15 ini. Nah, buat link pembelian laptopnya itu udah gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi kalau misalnya kalian ada yang tertarik beli, bisa langsung cek aja. Oke, paling segitu aja review gue terhadap Asus TUF A15 yang versi 2024 ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli laptop ini karena gue. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.